Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Grafika Komputer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep 3D, ya konsep 3 dimensi dalam OpenGL, dan ada yang namanya matrix MVP, Model View Projection. Jadi matrix ini yang akan menentukan posisi untuk setiap objek, ya khususnya objek-objek yang 3D ya, di dalam layar monitor kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, jadi nanti kita akan coba pelajari konsep 3D ini dan matrix MVP-nya ini dengan cara salah satunya menonton video. Nanti aku akan coba kasih kalian lihat sebuah video dari YouTube. Nanti itu semua penjelasannya bahasa Inggris, nanti aku coba alih bahasakan menjadi bahasa Indonesia gitu. Nanti kalau kalian tidak terlalu suka dengan translate yang aku lakukan atau pembahasan ulang yang aku lakukan, kalian bisa tonton sendiri videonya gitu ya. Itu nanti semuanya tentang konsep matriksnya. Nah, untuk konsep 3D-nya sendiri sebenarnya aku sudah siapkan ini gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita kemarin-kemarin buat gambar atau objek di dalam tugas-tugas ataupun latihan-latihan itu semuanya masih dalam konsep 2 dimensi. Atau kalian membayangkan bahwa world-nya atau dunia dalam OpenGL-nya itu 2 dimensi seperti layar monitor kita. Nah, sebenarnya kalau 3D itu world-nya atau dunia dalam OpenGL-nya itu bentuknya sudah bukan kotak lagi, tapi bentuknya sudah kayak balok. Ya, ada yang namanya sumbu Z di sana. Kita kan kemarin belajar mainnya cuma X dan Y saja. Nah, di sana ada yang namanya sumbu Z ini. Misalkan mata kita di sini dan ada sumbu Z. Nah, objeknya itu bisa berada di antara balok ini, di dalam baloknya ini. Kalau di luar otomatis dia tidak akan digambar oleh OpenGL-nya. Ya. Kemudian nanti jauh dan dekat objek, letak objek dengan mata itu juga akan mempengaruhi hasil akhir di dalam monitornya. Jadi biasanya ini akan memanfaatkan yang namanya perspektif. Jadi semakin dekat dengan mata, otomatis semakin besar kelihatannya kayak gitu. Ya, ini konsep dasar 3D. Jadi hilangkan pikiran kalian yang membayangkan bahwa OpenGL itu seperti kotak gini aja untuk monitor, tetapi sebenarnya OpenGL itu kayak balok gini ya. Cuman kemarin karena baloknya ini tidak kita hiraukan, jadi kita gambarnya cuma di tengah-tengah saja gitu. Oke, nah kalau 3D prinsip dasarnya seperti itu ya. Sekarang bayangkan ada yang namanya sumbu Z di sana. Ya, jadi untuk membentuk objek 3D sebenarnya ada 3 matriks utama yang akan menyusunnya. Yang pertama itu adalah biasanya disingkatnya MVP. M itu model, V itu adalah view, P itu adalah projection. Atau kalau mau disebutkan lebih detail lagi, matrix model itu adalah model to world. Ya, nanti aku akan jelaskan di videonya nanti ya setelah ini. Dari video YouTube nanti ada penjelasannya, nanti aku coba jelaskan ulang ya. Jadi model itu ingat-ingat aja, model itu adalah model to world. Kemudian view itu adalah dari word ke dalam view. View itu nanti adalah kamera sebenarnya. View. Kemudian terakhir adalah projection. View ke dalam projection. Projection itu adalah matriksnya nanti yang mengatur tampilan objeknya. Jadi objek itu dalam world atau dalam dunia OpenGL kan bentuknya 3 dimensi. Cuman nanti begitu masuk ke dalam layar monitor kita itu kan 2 dimensi. Makanya harus dirubah bentuknya supaya bisa masuk ke dalam layar. Nah, urut-urutannya kira-kira seperti ini. Masuk ke dalam model dan view matrix, kemudian nanti model dan view matrixnya dikalikan lagi dengan projection matrix, baru nanti akan muncul ke dalam layar. Jadi clip dan viewport matrix ini anggap aja mirip lah dengan projection matrixnya ini ya. Gitu. Nah, nanti matrix-matrix ini konsepnya sama persis dengan proses transformasi ya. Nanti matriksnya itu bisa berubah-ubah nilainya
sama semuanya dasarnya dari identitas tapi dimodifikasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam videonya yang lebih jelas, jadi nanti penjelasannya lebih detail ada di videonya itu. Jadi ini aku lihatin sebuah video di YouTube sebenarnya. Kita akan coba bahas dari video ini tentang matrix, word, view, dan projection. Plus nanti di sini kita dalam videonya ini akan dijelaskan juga konsep 3 dimensi di dalam OpenGL. Nah, nanti supaya apa ya? Supaya bisa lebih jelas, sebenarnya kan kalau kalian nonton sendiri videonya bisa-bisa aja, nanti aku taruh linknya ini di dalam deskripsi. Tapi ini aku akan coba apa ya, semacam alih bahasakan ya, atau terjemahkan gitulah dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian lebih suka mendengar penjelasan bahasa Inggris, bisa langsung tonton aja videonya. Oke, langsung saja. Ini seperti yang aku sudah bilang tadi bahwa konsep 3D itu ada di dalam OpenGL itu konsepnya seperti ini ya. Uh, Dunianya atau world-nya itu modelnya seperti kubus, atau bukan kubus sih, balok ya. Balok, kemudian bagian depan itu ada di depan sini, kemudian ini bagian belakangnya. Ini ke belakang, bagian kanan samping, atas, bawah. Nah, kayak gini. Ini adalah konsep 3D-nya. Oke, mari kita lihat, dengar lagi penjelasan dari video ini. Looking box on the screen. I'm going to bring our view of it like so, and if you can see, the back of the box looks much further away than the front of the box. Okay, things that are... Nah, kemudian yang menyebabkan mata kita apa ya, seolah-olah dibohongi itu adalah sebenarnya kan boxnya ukurannya sama, cuman dibuatlah dalam bentuk seperti perspektif gitu ya, perspektif. Jadi yang depan itu ukurannya lebih besar daripada yang belakang. Walaupun sebenarnya ini ukurannya sama, tapi mata kita tertipu karena itu ya, yang depan ukurannya biasanya lebih besar daripada yang belakang kayak gitu. Ya itu emang juga konsep apa ya, 3 dimensi di OpenGL ya, pakai perspektifnya manusia itu tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. That are further away from us tend to vanish to a vanishing point. In fact, if I put a vanishing point way out here, and maybe this would continue on forever and ever. If you stand at the end of a road, it looks like the road goes forever and ever, but eventually the sides of the road will converge to a point here. Same thing with this box. And even though this box looks like it's 3D, we're still drawing two-dimensional triangles. Okay, even Maya, that says it's dealing with quads, which is a polygon with 4 vertices instead of 3. Maya still uses triangles. Maybe I'll prove that to you later. But here's one vertex. Here's another vertex. 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 Vertex down here. Vertex down here. Let me draw the triangles for you. And these are two-dimensional triangles. Connect the dots. And it looks like a three-dimensional triangle, does it not? Maya stores these triangles using three-dimensional values, but in the end, Maya has to render a two-dimensional triangle. Here's another triangle, and another triangle. So hopefully you're getting an idea that, yes, it's still two-dimensional triangles. Nah, yang dimaksud dari ini adalah untuk membentuk objek 3D, sebenarnya di OpenGL itu dia menggambar, tapi menggabung-gabungkan objek-objek 2 dimensi sebenarnya. Tetap apa ya, dibentuknya objek 3 dimensi itu dari 2 dimensi. Contoh di depan ini, untuk bentuk balok ini dibutuhkan segitiga-segitiga yang dijadikan satu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau belajar, kalau kita membuat objek yang sifatnya apa ya, kompleks, sifatnya kompleks, itu biasanya digambar, dipecah-pecah menjadi sebentuk segitiga-segitiga, kemudian nanti digabung-gabungkan. Ya, jadi jarang sih pakai yang langsung kotak gitu, jarang. Biasanya segitiga-segitiga digabung-gabungkan. Nah, untuk bentuk balok tadi itu sebenarnya, nah, kalau misalkan bentuk balok 3 dimensi tadi, objek 3 dimensinya itu
dibentuk dari objek-objek dua dimensi ini. Di sini contohnya segitiga yang ditempel-tempelkan gitu ya. Jadi meskipun 3D gambar hasil akhirnya, sebenarnya cara menggambarnya itu tetap dua dimensi OpenGL. Ya oke, mari kita lanjutkan lagi. We just have to do some magic. It's not magic. We'll look at how we do this, but essentially we have to do some magic that says, well, whatever is closer to the camera will be larger than whatever is away from the camera, but in the end it's still two-dimensional triangles. So to help us understand how we convert a three-dimensional representation of a game into a two-dimensional image, I have built this tool. Again, all we're drawing are two-dimensional triangles. However, everything else we do in our scene, if we're doing a game, for example, our artificial intelligence calculations, our physics calculations, all of our calculations will still be in 3D. But in the end, when the renderer has to render what the player sees, the renderer has to convert all that 3D-ness into two dimensions. And so I've built this tool to help us understand that. You've probably Oke, jadi si pembuat video ini dia buat tools ya nanti untuk menunjukkan bagaimana konsep kerja dari 3 matriks itu ya, namanya model, view, dan projection. Ya nanti ini adalah matriks-matriksnya. Matriks-matriksnya mirip atau hampir sama dengan matriks transformasi sebenarnya. Ya nanti kita lihat, nanti dia bisa geser-geser, kita rubah gitu ya. Nanti kita lihat dulu penjelasannya nanti sambil dia demokan aplikasinya nanti di layar yang hitam ini. Probably heard of the famous matrices model, view, and projection. But I think model, view, and projection, those terms are a little bit ambiguous because it doesn't really tell us what the matrices are doing. Instead, I like to call this model to world, world to view, view to projection. Because that's exactly what each of these matrices are doing. The matrices transform our model into the world, and then we hit it with another matrix which moves the world into the view. Then we hit that with another matrix which transforms the view into a projection. And the projection is basically what takes our world and squishes it to two-dimensional space so that we can render the scene. I'm going to open the snipping tool and grab this for later reference and put this off to the side. Now you maybe. Oke, jadi ya ini penjelasannya mirip dengan yang aku jelasin tadi. Ada 3 matriks ya, model, view, dan projection. Tapi sebenarnya M ini matriks model matriks model M ini itu adalah model to world. Jadi model itu adalah objek yang kita ingin bangun. Jadi apa yang ada dalam angan-angan kita atau dalam bayangan kita itu disebut dengan model. Ya, untuk menggambar sebuah model itu kan butuh koordinat kartesius, butuh sistem koordinat supaya kita bisa menentukan vertexnya. Tapi model ini yang ada di dalam bayangan kita. Kemudian nanti modelnya ini kan harus ditranslate ke dalam Word. Word itu adalah OpenGL-nya, Word OpenGL. Ya, jadi dia akan dipakai atau dikalikan dengan matriks model atau M ini. Apa yang sudah ada dalam Word nanti akan dipindahkan ke dalam yang namanya view. Jadi Word to view dikalikan dengan matriks view. View itu adalah posisi kameranya. Jadi posisi kameranya di mana itu nanti akan mempengaruhi matriks view-nya ini sehingga nanti objek yang ada dalam Word itu akan posisinya akan dikalikan dengan matriks view. Kemudian yang terakhir, apa yang hasil dari perkalian matriks view-nya ini akan dikalikan dengan yang namanya projection. Nah, projection ini adalah matriks yang berguna sebenarnya untuk merubah objek yang 3D itu menjadi 2 dimensi. Kenapa harus 2 dimensi? Karena monitor yang ada di ya dimanapun itu sampai sekarang itu masih 2 dimensi. Ya semua monitor. Ya monitor kita tuh kan cuma bisa panjang dan lebar saja. Sekarang belum ada monitor yang 3D itu belum ada gitu. Nah, untuk merubah dari objek atau model yang sebenarnya 3D
menjadi 2 dimensi ke dalam monitor itu butuh yang namanya matrix projection ini. Ya, jadi kegunaannya 3 matrix itu seperti itu. Mari kita lanjutkan lagi videonya. Maybe thinking matrices. What about matrices? I've heard matrices work with computer graphics, and if you haven't, well, they do. Essentially, these are matrices that you're looking at. They're 4-dimensional. They do some math on our vertices. We saw vertices earlier in the video with Maya, and I was showing you all the vertices, but we've sent down plenty of vertex information to OpenGL in 2 dimensions. However, now we're going to do it in 3 dimensions, and we're going to use a 4-dimensional matrix to basically position everything so that we can get a 2-dimensional image. If you're extremely curious as to how these matrices work, how the math works, you don't like to just call it magic, but actually want to understand how these matrices work, I highly encourage you to go see my Game Engine Programming playlist. I go through all the details of how matrices perform transformations, all the vector math, and that sort of thing. Okay, I'm going to check this box right here that says Show World, and voila, we have a world, and the world is 10 by 10. If I grab my drawing tool, you'll see 1, 2, 3. Oke, semoga kalian kelihatan. Jadi ini wordnya yang dia tampilkan di sini itu ukurannya 10 kotak kali 10 kotak ya. Ini dia lagi hitung. Tadi dia juga sempat jelaskan ada matrix-matrix di atas ini. Ini sebenarnya matrix yang kita sudah pelajari kemarin ya, matrix-matrix transformasi. Kemudian cara membentuknya, bagaimana itu semua tergantung dari ini ada scale, rotate, translate, dan seterusnya ini ya. Sama persis. Oke, kita lanjutkan lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then going the other way goes up to 10 as well. And I've only drawn this 10 by 10 unit, but realistically the world goes on forever that way, and forever that way. Our world has a center. The center is right here. You see from here it's 5 units that way, 5 units that way, 5 units that way, and also 5 units into your face. So this is the origin or the center of our world. Let's look at the X, Y, and Z axis. The X axis I'll do in red. The positive X axis is this direction. The Y axis is this direction. I haven't drawn a grid in the Y direction, just in the XZ world here. And speaking of Z, the positive Z is this direction. So this is our world. Oke, jadi dia bilang ini wordnya ya, ukuran tadi 10-10. Nah, kemudian titik tengahnya itu ada di yang putih ini, titik tengahnya atau titik nolnya. Dan yang merah ini adalah sumbu X positifnya. Jadi X-nya semakin ke sini semakin besar. Untuk Z semakin ke kiri sini semakin besar. Dan Y itu ke atas ya. Semakin ke atas semakin besar nilainya. Jadi merah ini X, Z itu biru, Y itu hijau. Ya, ini adalah word yang dia buat. And when you do a 3-dimensional scene, you have this thing called the world, and we like to place our objects into the world. Let's place an object into the world. I want to say box, show yourself. This is a box, it's in our scene. I want to position the box into the world. You can see right now the box is sitting pretty much on the origin. The center of the box is lined up perfectly with our origin of the world. I want to change the size of the box. Let's scale it in the Y. You can see I have X, Y, Z as far as scale, and as I drag these sliders around, you'll see the values inside of this matrix change. This matrix represents the model to world matrix for this particular box. Oke, jadi sekarang dia sudah punya box, tadi dia munculkan ya. Kemudian dia tadi geser-geser scale-nya di sini, yang otomatis akan mempengaruhi bentuk dari box-nya itu sendiri ya. Di sini ada scale, ada rotate, ada translate. Persis dengan yang transformasi kemarin. Kemudian cara membentuknya juga sama. Kalian juga harusnya sudah pelajari itu. Nah, matrix di sini adalah matrix M to word atau model to word. Jadi matrix transformasi yang pertama ini kegunaannya untuk merubah model yang kita punya itu menjadi masuk ke dalam word-nya. Word OpenGL, model to word. Nanti dia akan coba geser-geser ini, otomatis semua yang ada di sini matriksnya akan berubah gitu ya. Nanti di sini yang box itu kalian lihat di matriks yang sebelah sini, sebelah kiri, paling pojok kiri.
box. So even though you may not understand what's going on in here, that's not too big of a worry. What you need to understand is I'm doing a scale, a rotate, and a translate. Let's look at all three of those separately. All of these combine to make one matrix, which we apply to this box down here, and the box will behave accordingly. So let's squish it, scale it down a little bit on the Y, and we can scale it a little bit on the Z. Maybe we can make it a little bit fatter in the X, like so. Let's rotate the box. This is rotate around the X, rotate around the Y, rotate around the Z. So if we look at the X axis again, remember the X axis is this direction. So if I rotate around the X, you can see the box rotates around the X. Let's rotate around the Z a little bit there. And now we'll do a translate, which is the same as move the box into the world. So let's move the box in the negative X direction. We'll push the box out there a ways. So this is the model to world transformation matrix. If it bugs you to look at these numbers, just think of the matrix as an Ya, setelah diputar-putar tadi, ditranslate, di scale macam-macam, jadilah sebuah matriks di sini ya. Matriksnya jadi apa namanya? Perhitung-hitungannya sudah kemarin aku juga udah kasih tahu, jadilah matriks ini. Nah, nanti kotaknya ini akan berpindah posisi jelas karena posisi awal atau modelnya tadi dikalikan dengan matriks ini ya. Oke, ini sudah jadi matriksnya. Untuk model to word untuk yang balok atau box. Nanti dia juga akan punya yang sphere sama. Dia akan coba rubah-rubah. Oke, mari kita lihat lagi. Kita lanjutkan videonya. Operation we perform on this box right here, and it will move the box into the world, going back to our original diagram. We just did the model to world matrix, the model to world matrix for the box. Let's do a model to world matrix for another object. So let's do a sphere. I can click here and say show the sphere, and we have separate scaling, rotation, and translate for the sphere. This is the model to world matrix for the sphere. The ones down the diagonal mean there's pretty much nothing going on. We're multiplying all the positions by one. No big deal. Let's do something a little more interesting. Let's squish it in the X. Let's rotate it around the Y. You can see it's a little bit thinner now as far as our perspective goes. And then same as the box, let's push it out in the X direction like that. So I can actually fly our camera around. You can kind of see we have this blimpish looking sphere and the box, and they're intersecting, and that's kind of cool actually. I spent a lot of time building this tool. I think it'll help you. Definitely helped me understand. Nah ya, ini sama. Jadi yang matriks yang sebelah kiri ini untuk boxnya, sebelah kanan ini untuk sphere-nya. Sphere itu ya bolanya tadi yang bentuk lingkarannya ini. Kemudian dirubah tadi sampai kedua objek ini itu kayak apa? Bertabrakan ya, atau tumpang tindih di tengah-tengahnya tadi sini ya. Ya ini dua-duanya sama, kena matriks yang namanya model to world. And what's going on here? So now that we have the model to world matrix for both of these shapes, we have the one for the box, the one for the sphere. They're definitely different. We're doing different scalings and rotations and translations for each one of them. The next job we need to do is move the world to our view. And the view is our camera looking down the negative Z axis. So I'm going to click here. You'll see a camera shows up. I'm sorry I didn't. Oke. Nah, ini model to world-nya sudah selesai dibuat. Sekarang adalah world to view ya. Matriks ini nanti yang akan dipakai, matriks yang ada di pojok kanan ini. Jadi ceritanya di tools-nya ini, si pembuatnya ini memberikan kamera posisinya itu di arah di titik 0 dan menghadap ke negatif X. Ya tadi X-nya ke sini berarti dia negatif Z, negatif Z. X-nya tadi negatifnya ke sini, negatif Z. Jadi kameranya ini memandang ke negatif Z. Outline this, but if I did outline it by hand, hopefully you can see that we have this crude looking camera. Right, here's the edges of it, and so on and so forth. We have a camera. It is looking down the negative Z axis, negative
z-axis. And so if I was sitting in this camera looking this direction, I'd probably see nothing out here. In fact, I can go as far as saying fix the eye to the camera position. So when I click this box, what we see will be what the camera actually sees. It'll snap our viewpoint to right here, looking down the negative z-axis. So watch, click, and we see nothing except my scribbles on the screen. There's nothing in front of the camera. Nah, begitu tadi dipindah ke arah kamera, ini yang dilihat oleh kamera ya. Ini yang dilihat oleh kamera tuh hanya ya word-nya aja, tadi garisnya itu digambarkan tadi merah. Ya ini adalah yang akan muncul di layar ya, karena kameranya tadi masih diarahkan ke negatif Z, sedangkan objeknya tadi ada di negatif X di samping kiri tadi. Nanti dengan merubah matrix view-nya tadi ya, word to view itu nanti objeknya itu kan berpindah tempat gitu. Mari kita lihat lagi caranya itu bagaimana. Camera. So what we want to do instead is move this entire world in front of the camera. I want the camera to be able to see all of this. So I want to rotate the entire world in front of the camera. Now, if you're playing a first-person game or you're used to first-person viewpoints in any game, whenever you move around the world, what's actually happening is the world is moving around you. Okay, you thought you were lazy to begin with. Oke, jadi tadi dia coba jelaskan kalau kita bermain game-game yang semacam FPS, ini kan hubungannya erat dengan kamera ini ya. Yang kita sebagai pemain itu taunya kameranya ini yang bergerak. Padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah word-nya ini yang bergerak ke arah kamera. Ya, itu yang sering terjadi. Bukan sering terjadi, yang pasti dilakukan tuh seringnya seperti itu ya. Pasti dilakukan tuh word-nya ini yang diputar-putar, kameranya ini diem. Jadi word-nya ini yang akan berputar mengikuti view-nya ini atau kameranya ini. Ya, bukan kameranya yang bergerak, tapi word-nya yang bergerak. Oke, nanti cara menggerakkan word itu pakai ini, matrix yang view-nya ini. It's literally the world revolves around you, and as humans we tend to naturally think that the world revolves around us anyway, so hopefully this isn't too unnatural. I have these parameters here for this view matrix. What happens with this matrix is we combine it with this one for the sphere, and we combine the view matrix or the world to view matrix with the box, and that'll move both of these shapes to where we want them to be. Well, I don't want them to be out here. I want them to be in front of the camera. And so the parameters generally for the function that I'll show you later that we call the parameters are: where do you want your eye in regard to world coordinates? What do you want to look at? And what do you want to be up? So we want the y-axis to always point up so we're not feeling like we're upside down. For now, you can kind of ignore this. I'm not going to play with it in this video. Let's focus on the eye point and the look at. Right now, the camera, its coordinate system, is lined up perfectly with the origin and axes of the world. But instead, what I want to do is rotate the world here. I want my eye to remain at 0, 0 as far as the world is concerned. Oke, jadi yang warna biru ini kan posisinya dia persis di tengah ya, posisi kameranya. Nah, tadi dia juga sempat jelaskan ada beberapa parameter. Yang paling atas itu adalah eye, itu adalah posisi matanya. Dia tadi bilang tidak akan mau merubahnya, jadi dia tetap posisi matanya ada di tengah. Nah, nanti yang dia akan rubah itu ada yang look at-nya, dia akan melihat ke bagian mana. Sementara ini nanti masih di minus 1,5 Z. Nah, yang up ini adalah posisi kameranya atau yang bagian atas kameranya itu bagian mana. Nah, tadi dia sempat disilang ini, bagian yang up ini artinya apa? Artinya kameranya itu tetap yang atas itu adalah di sumbu Y positifnya. Jadi nggak terbalik nanti kameranya. Jadi dia nggak akan rubah-rubah ini. Jadi nanti dia akan mencoba merubah bagian look at-nya ini. Look at itu berarti matanya itu arahnya kemana atau kameranya ini arahnya kemana. Nanti ketika ini dirubah, otomatis matriksnya di sini juga akan berubah, yaitu matriks word to view-nya. To look at, let's say,
negative 1.5, somewhere out here. I want the camera to look at negative 1.5 in the x. Right now, the camera is looking at negative 1.5 on the z, so right about here. So all I have to do to bring these shapes around is say, instead of looking at negative 1.5 on the z, look at negative 1.5 on the x. Watch what happens as I grab this slider. I'm going to move this slider down to negative 1.5. You can see the world shifting there. The world's coordinate system is red. The camera's coordinate system is, I guess it looks like it's white. Maybe it's green. Oke, jadi begitu tadi dirubah, ya ini melihatnya sekarang X-nya itu min 1,5 dan Z-nya juga min 1,5. Kemudian word-nya di sini berubah, ya posisinya berubah. Yang merah ini adalah word-nya, yang putih ini adalah view-nya. Ya, posisinya sudah sedikit berubah. Ini karena tadi Z-nya belum dinolin, jadi nanti akan dirubah lagi sehingga posisinya ini di depan kamera. Ya. Kemudian perhatikan juga matriksnya di sini juga ikutan berubah ya nilainya. I can't remember exactly what color I did there. But as far as the world's coordinate system is concerned, we're looking at negative 1.5, negative 1.5, so negative 1.5, negative 1.5. This is where the camera is looking in regards to the world's coordinate system. But I want to look at our shapes, so let's bring this C value down to 0. You can see now the camera is looking at exactly what we want to look at, the sphere and the box. And did you notice how the world revolved around the camera? The camera was stationary, the world moved around the camera. So now... Oke, jadi tadi dia juga sudah bilang ya, jadi kameranya itu diam, stationary itu diam, tetapi world-nya yang berputar, world-nya yang berubah. Ya, tadi ini objeknya, sphere dan box-nya ini ada di sebelah kiri, kemudian diputar dengan merubah look at-nya ini. Z-nya jadi 0, kemudian X-nya jadi min 1,5. Sehingga dunianya itu berputar ke sini. Ya. Oke, sekarang objeknya sudah berada di kamera. Jadi nanti kalau dia rubah sudut pandangnya pakai yang ini ya, fix eye itu kamera. Jadi dia lihat apa yang muncul di dalam kamera, nanti kelihatan objeknya ini. When I click this box, fix eye to camera position, we'll see the box and the sphere exactly how we want to. Click, there we go. Isn't that nice? But not only can you slice, you can dice. I said earlier in this video that we did a model to world transformation, and we run that model to world on each one of the models separately. The box has a separate model to world matrix from the sphere model to world matrix. But then they both share the exact same world to view matrix right here. We applied this matrix to the sphere and the box after applying their respective model to world matrices. But there's one more. Nah, tadi dia juga sudah bilang model to world, dua matriks ini akan dikombinasikan dengan world to view ini. Ya, karena kita menggunakan kamera yang sama atau objek yang dia buat ini atau toolsnya ini pakai kamera cuma satu sama, sehingga semua ini model to world ini akan dikombinasikan dengan matrix view to matrix model to view yang sama. Jadi ini dikombinasikan dengan view yang sama. Jadi yang ini model to world yang ini dikombinasikan dengan matrix view ya, matrix view model to world, world to view ya, ini digabungkan menjadi satu sehingga objeknya seperti ini ya. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah dari view ini menjadi projection ya. Setelah ini dia akan menjelaskan itu. More matrix here I need to talk about. It's the view to projection. As I fly around here, you'll see that our world is still three-dimensional. Okay? You see a three-dimensional scene, and yet for our camera or our hardware to render this scene appropriately, we need to take this entire scene and squish it to a two-dimensional space. Basically shove it all, flatten it, like we take a big block of steel over here and just push it forward against another block of steel here, and the whole thing will squish into a two-dimensional space. Well, nah, jadi
ini wordnya atau view wordnya semua yang di sini itu masih bentuk 3 dimensi. Sedangkan dalam kamera atau dalam kamera itu maksudnya monitor kita itu semuanya harus dirender dalam bentuk 2 dimensi. Ya, makanya tadi dia bilang objek ini akan seperti apa? Didorong ke sini. Terus anggap aja di sini ada plat besi yang besar, kemudian didorong sampai kayak gepeng gitulah ya. Kalau gepeng itu anggapannya dia sudah menjadi dalam bentuk 2 dimensi. Gitu. Itulah kegunaan dari matrix projection, ya view to projection. Semua yang 3D ini karena ujung-ujungnya harus dirender dalam bentuk 2D, 2 dimensi, otomatis harus dirubah. Ingat proses transformasi dalam OpenGL itu transformasi affine sehingga tidak boleh sampai merusak bentuknya, tidak bisa merusak atau tidak boleh sampai merusak bentuk sehingga perlu ada penyesuaian. Nah, itu penyesuaian menggunakan matrix view to projection. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. I have the slider hanging out right here that does exactly that. I haven't shown you here in the UI the actual view to projection matrix. I didn't have enough room to put it up here, but that matrix is still out there. In fact, if it helps you feel better, I'll draw a little matrix out here, and we'll say this is the view to projection matrix that we shall apply after the world to view matrix and then after the model to world matrix for the respective shapes. Watch, I'm going to grab the slider and you see the world smashes to a two-dimensional view there. Okay, if I come out here you can still see the 3D-ness, but it's actually 2 dimensions. Okay, it's a two-dimensional scene. That's how we convert 3-dimensional triangles, our mathematical representation, from 3D to 2D so that we can render a 2-dimensional scene. But it's looking very flat here, isn't it? If I can get perfectly out to the side here, we have definitely flattened that scene. And then furthermore, watch, if I put our view right here, when I click this, again, this will place our actual viewpoint to what the camera sees, and you'll see that it actually aligns quite nice. Watch. Click, click, click. Ya, oke. Jadi inilah hasil akhirnya ya. Masih terlihat 3D. Oke, karena tadi proses transformasi tadi aku bilang ya, tidak boleh merusak bentuk. Hasilnya seperti ini. Di depan ini kan bentuknya masih kayak 3D ya. Masih 3 dimensi kelihatannya. Meskipun di dalam Word-nya tadi benar-benar tipis atau gepeng. Ya, kalau gepeng tadi kan berarti 2 dimensi, cuman punya panjang dan lebar saja, nggak punya kayak dalam tanda kutip nggak punya sumbu Z-nya gitu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi di dalam OpenGL. Ya, semua objek 3D ini kebetulan objeknya cuma 2 ya, ada box dan ada sphere atau sphere itu apa? Bola. Kalau misalkan kita berbicara dalam misalkan game, itu objeknya nggak hanya 2, bisa sampai ribuan gitu ya. Nanti ribuan objek itu nggak masalah, semuanya nanti tinggal dikalikan dengan ketiga matriks ini. Ya, cuman yang ini view to projection matrixnya ini nggak ditampilkan, cuman kegunaannya atau konsepnya seperti inilah, gitu ya. Click. 2 dimensions. 2 dimensions. So there you go. That is the model view projection matrix. This tool is actually a lot of fun to play with. You can see, oh, we project down. Our 3-dimensional world gets flattened. I wish I could do that with my stomach. That'd be so cool. Anyway, all right, model view projection. We're done. Oke, jadi kira-kira seperti itu penjelasan tentang matriks, 3 buah matriks utama yang menentukan posisi dan bentuk dari objek-objek 3 dimensi di dalam OpenGL. Kira-kira seperti itu saja materi kita hari ini. Semoga kalian bisa paham. Kalau kalian mau nonton lagi videonya tanpa penjelasan dari aku, silahkan lihat aja di description. Nanti kalian tinggal klik saja untuk mengetahui videonya itu seperti apa. Sebenarnya video-video yang lain atau penjelasan-penjelasan yang lain tuh banyak. Kalau kalian mau cari aja, tinggal ketik saja model view projection matrix. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang konsep 3 dimensi dan 3 matriks yang menyusunnya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.